Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi lapangan yaitu pengembangan smart parkir Malnipa dengan integrasi pembayaran kris dengan beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Asadullah Ishak, kemudian Muhammad Rifki Pratama, Dandi Rahmat Hidayat, dan Dimas Syaputra. Kemudian nomor 1 ada judul proyek, yaitu pengembangan smart parking Malnipa dengan integrasi pembayaran kris. Kedua, tujuan dari penelitian yaitu memberikan solusi terhadap masalah yang ada pada sistem parkir motor konvensional dengan fokus pada efisiensi, kenyamanan, dan pengurangan kemacetan yang terjadi pada saat proses pembayaran. Ketiga, metodologi yang dipilih yaitu metodologi agil. Alasan penggunaan fleksibel dalam penyesuaian kebutuhan pengguna dan mendukung iterasi cepat untuk pengembangan dan perbaikan sistem. Kemudian kesesuaian dengan kondisi yaitu melibatkan feedback berkelanjutan dari pengguna untuk memastikan kebutuhan terpenuhi. 4. Yaitu pelaksanaan studi lapangan, bagian A, survei, wawancara, dan observasi. Nomor 1, deskripsi kegiatan, waktu observasi atau wawancara, yaitu Senin 11 November 2024. Lokasi Malnipa, jumlah pengelola BSU ada 5. Catatan utama fokus pada proses pembayaran parkir dan potensi integrasi sistem kris. Kedua ada tabel pengamatan dan wawancara. Nomor 1, aspek yang diamati yaitu kondisi fisik smart parking, deskripsi ketersediaan terminal masuk dan keluar. Hasil, terminal terlihat memadai namun membutuhkan modernisasi. Kedua ada sistem operasional, proses antrean pembayaran tunai, yaitu hasil sistem berjalan lambat terutama pada jam sibuk atau hari libur. Ketiga ada jumlah motor yang datang per hari. Deskripsi perkiraan dari 60 hingga 80 motor per hari. Hasil berdasarkan wawancara dan pengamatan diperkirakan terdapat 60 hingga 80 motor yang datang setiap harinya. Hal ini menunjukkan rata-rata volume kendaraan harian. Kemudian keempat, layanan yang disediakan. Deskripsi layanan parkir untuk pengguna motor. Hasil tidak mendukung pembayaran digital selain kartu member. Kelima, permasalahan yang ditemui. Terjadi kemacetan saat pembayaran parkir. Hasil pengguna parkir akan lebih lama berada di area parkiran. Ketiga, tabel dokumen. Nomor 1, dokumen yang dikumpulkan profil pengelola parkir. Deskripsi berisi informasi tentang visi, misi, struktur organisasi, dan data pengelola parkir Malnipa. Catatan dokumen dalam bentuk cetak dan PDF. Kedua, ada SOP. Deskripsi, mitra memiliki SOP berupa pembayaran hanya melalui tunai atau kartu e-tol. Catatan SOP mencakupi metode pembayaran kris. B. Identifikasi permasalahan. Topik permasalahan sistem pembayaran konvensional menyebabkan antrian panjang dan kurang efisien. Deskripsi permasalahan tergantungan pada metode pembayaran tunai. Tidak semua pengendara memiliki kartu e-tol, khususnya pada pengguna kendaraan bermotor. Kemudian dampak permasalahan menambah kemacetan di area parkir. Kedua, mengurangi kepuasan pengguna. Kemudian ada tabel permasalahan. Topik permasalahannya sistem pembayaran yang hanya menerima uang tunai atau menggunakan kartu elektronik tol. Dampak terjadi kemacetan saat pengguna yang ingin melakukan pembayaran. Kemudian prioritasnya adalah tinggi. Kita bacakan yang C dulu, yaitu teknik elisitasi. Teknik elisitasi memiliki 2 poin, yaitu deskripsi teknik dan tabel kebutuhan pengguna. Poin pertama deskripsi teknik. Deskripsi teknik, wawancara dan kuesioner digunakan untuk mendapatkan kebutuhan dari pengelola dan pengguna parkir. Metode yang digunakan, teknik elisitasi, wawancara, deskripsi pelaksanaan, deskripsi diskusi dengan pengelola parkir. Hasil, mendapatkan informasi sistem
saat ini dan ditemukan kebutuhan sistem berbasis QRIS. Teknik elisitasi yang kedua, kuesioner. Deskripsi pelaksanaan menyebarkan survei kepada pengguna. Hasil mengidentifikasi kebutuhan pembayaran digital. Kita beralih ke poin kedua, tabel kebutuhan pengguna. Nomor 1, pengguna parkir, kebutuhan sistem laporan otomatis. Deskripsi, pengguna dapat mendapatkan informasi terkait pembayaran parkir yang sudah dilakukan. Prioritas tinggi. Yang kedua, pengguna parkir, kebutuhan pembayaran cepat menggunakan QRIS. Deskripsi, pengguna dapat melakukan pembayaran secara cepat dan efisien. Prioritas tinggi. Kita beralih ke bagian D, kebutuhan domain. Kebutuhan domain memiliki satu poin, yaitu tabel kebutuhan domain. Nomor 1, domain, sistem pembayaran parkir. Kebutuhan domain, integrasi pembayaran QRIS. Deskripsi, untuk mempermudah pengguna dan tidak ada terjadi kemacetan saat melakukan pembayaran. Prioritas tinggi. Selanjutnya kita beralih ke bagian E, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kita bacakan dulu nomor 1, yaitu tabel kebutuhan fungsional. Nomor 1, kebutuhan fungsional, sistem menghasilkan kode berkode. Deskripsi, sistem menghasilkan kode QRIS yang dapat dipindai oleh pengguna untuk pembayaran. Yang kedua, kebutuhan fungsional, verifikasi pembayaran QRIS. Deskripsi, sistem memvalidasi pembayaran secara otomatis melalui metode QRIS. Kita beralih ke nomor 2, tabel kebutuhan non-fungsional. Tabel kebutuhan non-fungsional memiliki beberapa poin, yaitu kegunaan, keandalan, kinerja, dukungan, implementasi, dan antarmuka. Kita beralih ke kegunaan dulu. Nomor 1, kebutuhan non-fungsional nomor 1, keandalan. Deskripsi, sistem dapat diakses 24 per jam per 7. Nomor 2, kebutuhan non-fungsional nomor 2, kinerja. Deskripsi, sistem harus responsif dengan waktu pemrosesan transaksi yang cepat. Nomor 3, kebutuhan non-fungsional, dukungan. Deskripsi, sistem mendukung perangkat dan teknologi pembayaran yang digunakan oleh pengguna. Keandalan, kebutuhan non-fungsional nomor 1, keandalan sistem. Deskripsi, sistem harus memiliki uptime minimal 99,9% untuk mendukung operasi parkir sepanjang waktu. Kebutuhan non-fungsional yang kedua, pemulihan cepat. Sistem harus dapat pulih dari kegagalan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kebutuhan non-fungsional yang ketiga, monitor aktif. Deskripsi, sistem harus dilengkapi dengan fitur monitoring aktif untuk mendeteksi gangguan sebelum terjadi. Selanjutnya kita ke kinerja. Kebutuhan non-fungsional yang pertama, respon cepat. Deskripsi, sistem harus memproses transaksi masuk keluar dalam waktu kurang dari 2 detik. Kebutuhan non-fungsional yang kedua, skala pengguna. Deskripsi, sistem mampu melayani hingga 500 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Kebutuhan fungsional yang ketiga, latensi rendah. Deskripsi, sistem harus memiliki latensi di bawah 1 detik untuk komunikasi antar komponen. Selanjutnya, kita beralih ke dukungan. Kebutuhan fungsional yang pertama, dukungan perangkat. Deskripsi, sistem harus kompatibel dengan perangkat parkir otomatis seperti gate barrier,
dan sensor parkir. Kebutuhan non-fungsional yang kedua, dukungan teknologi. Sistem harus mendukung integrasi dengan teknologi pembayaran digital seperti QRIS, kode, dan e-wallet. Kebutuhan non-fungsional yang ketiga, dukungan pemeliharaan. Deskripsi, sistem harus menyediakan fitur diagnostik untuk mempermudah pemeliharaan perangkat. Kita beralih ke implementasi. Kebutuhan non-fungsional yang pertama, waktu implementasi. Deskripsi, sistem harus dapat diimplementasikan dalam waktu tidak lebih dari 3 detik. Kebutuhan non-fungsional yang kedua, dokumentasi lengkap. Deskripsi, sistem harus disertai dokumentasi teknis lengkap untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan. Kebutuhan non-fungsional yang ketiga, pelatihan penggunaan. Deskripsi, sistem harus disertai pelatihan bagi staf yang akan mengoperasikan sistem. Kita beralih yang terakhir, antarmuka. Kebutuhan non-fungsional yang pertama, antarmuka pengguna. Deskripsi, sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang responsif dan akan ditampilkan dalam gate keluar parkir. Kebutuhan non-fungsional yang kedua, bahasa dan lokalisasi. Deskripsi, sistem mendukung penggunaan bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan lokalisasi untuk kebutuhan regional. Kebutuhan non-fungsional yang ketiga, aksesibilitas. Deskripsi, sistem harus memenuhi standar aksesibilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Tinjauan ulang kebutuhan. Yang pertama yaitu deskripsi review. Lakukan tinjauan ulang terhadap kebutuhan perangkat lunak dengan melibatkan stakeholder untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah diidentifikasi dan dipahami. Lakukan tinjauan ulang kebutuhan perangkat lunak melalui spesifikasi dan prototipe. Lakukan tinjauan ulang terhadap kebutuhan perangkat lunak yang telah diidentifikasi dengan melibatkan stakeholder atau pengguna, pengelola smart parking, dan tim pengembang. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah teridentifikasi dan dipahami dengan baik. Metode dapat dilakukan dengan mengumpulkan stakeholder dalam satu sesi workshop. Diskusikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah diidentifikasi, gunakan teknik brainstorming dan diskusi kelompok untuk mendapatkan umpan balik. Berikut adalah tabel hasil tinjauan ulang kebutuhan. Elemen yang ditinjau yaitu kebutuhan fungsional atau KF1 dan kebutuhan nasional KF2. Hasil review. KF1, sistem dapat menghasilkan kode QR, tetapi perlu memastikan kode bersifat unik. Untuk stakeholder KF1, stakeholder meminta jaminan bahwa kode QR tidak dapat diduplikasi. Hasil review KF2, verifikasi pembayaran QRIS berjalan sesuai rencana, namun perlu banyak diuji dengan lebih banyak skenario. Catatan stakeholder, tes harus mencakup kondisi gagal bayar dan respons sistem. Lalu kebutuhan. Yang pertama yaitu sistem menghasilkan kode QR. Umpan balik stakeholder. Stakeholder meminta agar kode QR tidak dapat digunakan 2 kali. Tindakan selanjutnya, pastikan setiap kode QR memiliki waktu kadaluarsa. Kedua, kebutuhan. Verifikasi pembayaran QRIS. Umpan balik stakeholder. Sistem perlu diuji dengan kondisi jaringan lambat atau gagal. Tindakan selanjutnya, tambahkan pengujian untuk simulasi jaringan tidak stabil. Lalu ketiga, kebutuhannya perekaman data transaksi. Umpan balik stakeholder. Stakeholder ingin laporan transaksi dapat diakses real time. Tindakan selanjutnya, tambahkan fitur laporan berbasis dashboard untuk admin. Yang keempat, sistem pengelolaan parkir. Umpan balik stakeholder meminta
Visualisasi ketersediaan slot parkir secara langsung. Integrasikan data slot parkir dengan dashboard monitoring. Selanjutnya, matriks ketelurusan kebutuhan. Kode kebutuhannya ada 5. Yang pertama itu KF01, KF02, KNF01, KNF02, dan KNF03. KF01D, KF02D, KNF01R dan D, KNF02R dan D, KNF03D. Selanjutnya, kebutuhan. Yang pertama, sistem menghasilkan kode QR. Desain terkait, desain untuk pembuatan kode QR unik setiap transaksi, termasuk waktu kekadaluarsa. Kasus uji terkait. Uji untuk memastikan kode QR tidak dapat diduplikasi dan valid hingga kadaluarsa. Kedua, kebutuhan verifikasi pembayaran QRIS. Desain terkait, desain integrasi sistem pembayaran QRIS dengan pemrosesan data transaksi. Kasus uji terkait, uji dengan berbagai kondisi jaringan, baik stabil maupun lambat untuk verifikasi pembayaran. Yang ketiga yaitu perekaman data transaksi. Desain database untuk menyimpan data transaksi atau waktu masuk dan keluar dan biaya. Uji untuk memastikan data transaksi tersimpan dengan benar dan dapat diakses secara real time. Yang keempat, sistem pengelolaan parkir. Desain dashboard monitoring untuk menunjukkan status ketersediaan slot parkir. Uji untuk memastikan stabilitas slot parkir yang kosong atau terisi diperbarui secara real time. Selanjutnya, kebutuhan. Sistem menghasilkan kode QR. Sumber kebutuhannya dari stakeholder. Elemen yang ditinjau yaitu desain kode QR dan waktu kadaluarsa. Hasil validasi, kode QR harus unik dan tidak dapat digunakan 2 kali. Validasi dengan sistem pembayaran. Yang kedua, verifikasi pembayaran QRIS. Sumber kebutuhan dari stakeholder. Elemen yang ditinjau yaitu desain integrasi pembayaran QRIS. Hasil validasi, pembayaran diverifikasi dengan kondisi jaringan baik dan buruk. Validasi dengan transaksi nyata. Yang ketiga, perekaman data transaksi. Sumber kebutuhan dari stakeholder atau pengelola parkir. Elemen yang ditinjau yaitu desain database transaksi. Hasil validasi, data tercatat dengan benar dan dapat diakses. Uji untuk memastikan kecepatan akses data. Selanjutnya, sistem pengelola parkir. Sumber kebutuhan tim pengembang dan pengelola parkir. Elemen yang ditinjau, desain dashboard monitoring. Hasil validasi, sistem memperbarui status parkir secara real time. Uji untuk memastikan slot parkir akurat. Terakhir, ada sistem pengelolaan tarif parkir. Untuk sumber kebutuhannya, stakeholder atau pengelola parkir. Elemen yang ditinjau, desain pengaturan tarif. Hasil validasi, tarif dapat diperbarui secara otomatis sesuai durasi atau promosi. Validasi dengan tarif parkir aktual. Yang keempat, yaitu prototype. Ini adalah QR code atau QR code unik yang akan muncul ketika ada pengguna yang ingin membayar parkir. Ya, kemudian pengguna akan men-scan barcode tersebut untuk melakukan transaksi. Kemudian apabila terverifikasi, maka akan muncul
pembayaran Anda berhasil. Ini merupakan dashboard yang dimana akan digunakan sebagai monitoring untuk pengelola parkir. Selanjutnya akan saya berikan kepada Dandi untuk penjelasan selanjutnya. Nah, di sini di poin G yaitu validasi model dan uji penerimaan pengguna. 1. Terdapat deskripsi validasi kebutuhan. Validasi yang kami lakukan melalui user acceptance testing atau UAT dengan melibatkan pengguna akhir untuk menguji fungsi pembayaran QRIS atau barcode. Model yang divalidasi yaitu terdapat beberapa elemen dan hasil validasi dan beberapa catatan. Di elemen validasi pertama yaitu pembayaran QRIS, di mana hasil validasinya yaitu terkonfirmasi transaksi cepat dan akurat, maka keberhasilan validasi pembayaran dalam berbagai kondisi jaringan. Sedangkan catatannya di sini, sistem mampu menangani kondisi jaringan lambat dan tetap mengkonfirmasi pembayaran. Di elemen validasi kedua yaitu kode QR untuk transaksi parkir. Hasil validasinya, data transaksi tercatat dengan benar, termasuk waktu masuk, keluar, dan biaya. Catatannya, sistem memastikan kode QR tidak dapat digunakan ulang. Elemen validasi ketiga, perekaman data transaksi. Hasil validasinya yaitu data transaksi dapat dilihat dan diproses melalui dashboard admin secara real time. Catatannya yaitu sistem menyajikan laporan yang mudah dipahami untuk pengelola parkir. Elemen validasi keempat yaitu pengaturan tarif parkir, yang dimana di sini hasil validasinya dituliskan sistem otomatis memperbarui tarif parkir berdasarkan durasi atau promosi yang ditentukan pengelola. Catatannya yaitu pengaturan tarif berjalan lancar dengan perubahan langsung diterapkan pada sistem. Di poin kedua yaitu tabel hasil uji penerimaan kebutuhan, ada 3 poin, di mana poin pertama itu yaitu kebutuhannya menggunakan sistem yang menghasilkan kode QRIS. Kriteria penerimaannya yaitu kode QRIS harus unik, valid hingga waktu kadaluarsa dan tidak dapat diduplikat. Statusnya di sini lulus, dan umpan balik pengguna yaitu pengguna merasa puas dengan keamanan dan kecepatan pembuatan kode. Di kebutuhan kedua yaitu verifikasi pembayaran QRIS, di mana kriteria penerimaannya yaitu pembayaran harus diverifikasi secara otomatis dan tercatat dengan benar. Statusnya lulus, dan umpan balik dari pengguna yaitu proses verifikasi cepat meskipun dalam jaringan lambat. Di kebutuhan ketiga yaitu perekaman data transaksi, di mana kriteria penerimaan data harus tercatat secara real time dan dapat diakses dengan cepat. Status lulus. Umpan balik pengguna yaitu sistem mendukung perubahan tarif dan fleksibel dan otomatis. Di tabel penerimaan pengguna di sini beberapa elemen uji, yaitu pertama ada pembayaran QRIS, kode QR untuk transaksi, perekaman data transaksi, pengaturan tarif parkir, di mana tingkat penerimaan pada pembayaran QRIS yaitu sangat baik, penerimaan kode QR untuk transaksi baik, penerimaan rekaman data transaksi baik, tingkat penerimaan pengaturan tarif parkir baik. Catatan pengguna pada pembayaran QRIS yang tidak termiliki sangat baik. Di sini pembayaran berjalan lancar bahkan dalam kondisi jaringan lambat. Lambat. Catatan pengguna QR untuk transaksi yaitu pengguna merasa aman dengan sistem QR dan yang tidak dapat diduplikasi. Catatan pengguna dari elemen uji perekam data transaksi, yang dimana tingkat penerimaannya itu baik. Sini catatan pengguna data mudah diakses dan dimonitor melalui dashboard yang intuitif. Mungkin ini tipe kayaknya. Mungkin yang dimaksud dashboard yang intuitif. Oke, catatan pengguna dari elemen uji pengaturan tarif parkir, yang dimana tingkat penerimaannya itu baik. Sistem mendukung perubahan tarif yang fleksibel dan otomatis. Kemudian di bagian ketiga, matriks ketelurusan uji penerimaan.
Ke-1, kebutuhan sistem menghasilkan kode QR. Kriteria penerimaan kode QR harus unik, valid hingga waktu kadaluarsa dan tidak dapat diduplikasi. Kemudian hasil uji lulus, kode QR terbukti aman. Kedua, ada verifikasi pembayaran. Kriteria penerimaan pembayaran diverifikasi otomatis dan tercatat dengan benar. Hasil uji lulus dan transaksi berjalan lancar. Ketiga, perekaman data transaksi. Data transaksi harus real-time dan dapat diakses kapan saja. Hasil uji lulus dashboard akurat dan cepat. Keempat, pengaturan tarif parkir, yaitu tarif dapat disesuaikan dengan fleksibel. Hasil uji lulus dan perubahan tarif langsung aktif. Kemudian di sini ada pembagian tugas atau laporan. Kemudian ada dokumentasi. Mungkin ini saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.